Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat classmate yang sudah hadir? Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Kita udah ada di episode 100. Ngobrol asik di rumah aja. Luar biasa, nggak nyangka ya, kita udah jauh banget perjalanan kita di kelas bersama, dan teman-teman classmate yang sudah standby berpartisipasi. Kita ucapkan terima kasih banyak ya atas eksistensinya buat sahabat-sahabat classmate. Baik, seperti biasa gue perkenalkan diri gue dulu. Gue Habib Prastio yang akan mandu acara hari ini di 60 menit ke depan. Sebelumnya gue jelasin dulu, seperti biasa gue jelasin dulu. Apa sih itu yang namanya kelas bersama? Oke, kelas bersama itu sebenarnya adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Jadi kelas bersama ini inisiatif dari teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat semacam komunitas belajar gitu. Jadi kita sebenarnya mau sih menularkan spirit belajar sepanjang hayat buat sahabat-sahabat classmate yang ada di rumah ya. Apalagi di musim pandemi ini, sahabat classmate butuh namanya mengasah otak atau menambah ilmu-ilmu yang mungkin nggak didapat di luar sana gitu ya. Jadi teman-teman sahabat classmate bisa belajar lebih dalam di kelas bersama. Jadi sampai sekarang kelas bersama hadir menjadi sebuah komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sehingga kelas bersama saat ini menjadi tumbuh dan menjadi kelas online, dan saat ini menjadi yang paling konsisten ya. Setiap minggu selalu mengadakan kelas-kelas gratis spesial buat classmate. Oke, asik ya. Kita udah di episode 100, luar biasa. Di hari ini, hari Sabtu 26 September 2020, kita mau mengangkat tema yang memang ini udah ditunggu-tunggu ya sama sahabat-sahabat classmate yang ada di rumah. Food photography. Food photography. Oke. Kita sebelum kita mau mulai, kita bacakan dulu ya CV dari narasumber yang sudah hadir. Beliau adalah lulusan dari S1 Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Ilmu Komunikasi. Dia juga pernah bekerja di Hub Operation Unit Head of Commonwealth, handle transaksi seluruh cabang Commonwealth se-Indonesia. Wow. Kemudian saat ini dia memiliki bisnis kue gluten free, @knis.cookies ya, dan juga frozen food bebas MSG. Dan juga pengawet ya, bisa dilihat di @dapurgendis ya. Jadi sahabat-sahabat classmate kalau mau lihat lebih dalam di situ ya. Beliau juga hobinya menulis, juga sudah banyak sekali kumpulan-kumpulan cerpen, dan saat ini sedang menulis buku fiksi dan puisi. Menjalani food photography sebenarnya sudah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan rencananya ya katanya sih mau mulai rutin, jadi melakukan sharing online mengenai fotografi. Baik, siapa dia? Kita panggilan saja. Halo Mbak Farida Teddy atau Mbak Ida ya. Halo Mbak Ida, apa kabar? Halo. Selamat malam, Mas Habib, classmate semua teman-teman. Halo, ini gimana kabarnya Mbak Ida? Aku manggil Mbak Ida ya. Yes, boleh. Panggil aja Oke, Ida. oke. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Luar biasa ya. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah luar biasa. Walau masa pandemi seperti ini ya. Ya, tetap masih 3M ya, masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Gitu ya classmate ya. Baik, kita sapa dulu teman-teman classmate yang sudah hadir di di channel YouTube kita, di kelas bersama kita. Ini ada lagi dari Palembang sudah hadir nih Mbak Ida. Kemudian dari channel Facebook juga sudah ada, dari Pak Eman Suherman. Halo, apa kabar Pak Eman Suherman? Terima kasih sudah hadir lewat channel Facebooknya kita. Halo, hadir. Kemudian dari Banjarbaru juga sudah hadir, Kalimantan Selatan. Halo Kalimantan Selatan. Ini Halo. kota waktu mencari rezeki dulu. Dari Bogor juga sudah hadir. Halo Mbak Duki. Ada dari Jogja, Mas Surya. Kemudian dari mana lagi nih? Dari Solo. Halo Solo. Kok namanya ngemut coklat Halo. ya, Wang? Ini teman-teman ini nih, teman-teman kuliner kayaknya nih. Iya nih Mas Soliki kayaknya. Labadi. Mas Soliki Labadi dari Jombang, Jawa Timur. Ini classmate loyalitas kita. Loyal ya. Classmate loyal kita selalu hadir.
jual pempek Bes Palangkaraya sudah hadir. Wah, ini teman-teman kuliner semua nih, Mbak Ida yang Iya, sudah banyak hadir, banget. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja Mbak Ida. Saat ini kita mau ngangkat tema tentang food photography. Kira-kira ada nggak apa sih kenapa kita ambil tema food photography gini Mbak Ida? Oke, food fotografi belakangan ini apalagi masa pandemi ya, ini belakangan melejit, banyak digemari. Karena apa? Kebetulan selain memang, hobi juga kemudian yang kedua, karena gini, banyak sekali usaha yang seperti usaha kuliner, restoran gitu ya, itu banyak yang tutup, kemudian mereka beralih, dengan jualan online. Nah, ketika jualan online mereka butuh foto yang cantik, foto yang menjual, Ya. foto yang terlihat menggiurkan gitu ya, supaya memikat customer. Jadi kenapa saya bilang food photography itu sebenarnya adalah selain kalau saya sendiri memang hobi dan yang kedua memang cukup menghasilkan ya, Mas Habib ya. Emang dari awal sudah mencintai kuliner gitu ya Mbak Ida ya? Sebenarnya gini sih Mas, siapa sih orang yang nggak suka makan ya nggak sih? Pasti semua suka makan. Kalau suka makan, kenapa nggak coba untuk diabadikan gitu kan? Apalagi kan sekarang sosial media banyak ya, kita Ya. bisa dijadiin konten di Instagram atau di Facebook seperti itu. At least minimal gitu, misalnya di WA status seperti itu teman-teman. Hmm, oke ya. Dari kalau saya tadi melihat dari jurusan saya emang ilmu komunikasi ya. Iya betul. Kemudian bekerja di salah satu bank ya. Terus tiba-tiba larinya malah ke fotografi dan kayaknya lebih menekuni fotografinya ya. Enggak sih Mas, sebenarnya saya juga kalau karena kan memang masih kerja ya, jadi dari hari Senin sampai Oh, dengan Jumat saya kerja dan oke. saya biasanya kalau ambil foto produk itu biasanya juga di hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi ngerjain foto produk atau memang foto istilahnya ya, pasti Sabtu dan Minggu sih biasanya seperti itu. Biar tidak ganggu waktu Kalau kerja foto ya. berarti berarti dia produk dari luar atau bukan dari punyanya Mbak Ida sendiri atau memang minta tolong dong Mbak Ida produk saya difotokan gitu atau gimana? Iya betul, jadi produk dari luar. Jadi klien ada yang misalnya punya restoran Padang, terus kemudian seperti yang tadi saya bilang beralih ke online ya, mereka butuh untuk jualan secara online dan mereka butuh foto yang terlihat menggiurkan gitu kan, karena memang customer nggak bisa nyobain atau datang ke restoran, jadi otomatis mereka jualannya online seperti itu, Mas Habib. Oke. Baik, mungkin ada yang mau dipaparkan dulu ya Mbak Ida sebelum kita nanti diskusinya lebih dalam lagi. Silakan Mbak Ida, mungkin ada yang mau dipaparkan. Boleh, boleh. Oke, halo classmate semuanya. Kita mulai dengan materi ya. Jadi ini materinya saya sengaja buat nggak terlalu berat buat teman-teman, buat classmate semua, supaya untuk teman-teman yang baru mau mulai nggak takut duluan atau nggak jiper duluan, karena misalnya, oh kayaknya kok mahal banget ya peralatannya, atau aduh kayaknya ribet deh, mesti ini, mesti beli itu, beli ini. Tapi sebenarnya sejujurnya ya saya berani bilang sama teman-teman bahwa sebenarnya saya mengawali ini pun dari menggunakan handphone teman-teman. Menggunakan handphone, dulu pun handphone saya Xiaomi. Sampai sekarang pun saya masih pakai Xiaomi. Jadi kalau dibilang mulai fotografi itu harus pakai kamera mahal, terus harus punya handphone yang bagus gitu. Ya itu plus minus ya sebenarnya. Tapi kita bisa mulai dengan apa yang kita punya terlebih dahulu. Itu message-nya adalah pertama itu. Jadi teman-teman bisa mulai dengan apa yang ada atau apa yang teman-teman punya. Nah, ini materinya kita buat dengan secara ringan ya, supaya teman-teman bisa paham. Kita mulai dengan screen yang pertama, ini food photography. Ini adalah salah satu foto saya. Ini adalah salah satu foto saya. Kemudian kita coba, sorry. Nah, apa sih yang kita pelajarin hari ini? Mas Habib, sorry Mas Habib.
Sebentar ya, sorry. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Ada genre fotografi, terus kemudian basic food fotografi, angle and lighting, dan yang terakhir bedah foto. Nah, ini yang terakhir teman-teman akan bisa lihat seperti apa sih foto yang sudah ditampilkan di belakangnya tuh kayak gimana sih keriuhannya atau ribetnya gimana sih cara ngambilnya, terus apa aja yang perlu disiapkan, seperti itu. Nah, ini ada satu food photographer dari Bea Lubas yang sampai sekarang saya ingat betul kalimat terakhir dia di captionnya dia sendiri yang saya sampai jadikan motivasi ya sampai sekarang ya. The choice belong to you, algorithm likes or grow your skill instead. Jadi belajar, terus belajar itu menjadi poin paling penting buat saya secara pribadi. Oke, kita mulai untuk genre fotografi ya. Genre fotografi yang pertama ini sebenarnya food masuk di mana sih? Kalau food sebenarnya masuknya seperti yang kita bisa lihat ini dia sebenarnya masuknya di still life juga sebenarnya turunan dari still life ya kalau untuk yang food fotografi. Terus ada juga yang bilang di lifestyle seperti itu. Nah ini jadi dari beberapa genre food ini nyempil ada di sini ya. Oke. Kita lanjutin ke selanjutnya. Nah, ini basic food photography. Bentar ya, basic food photography. Oke. Yang pertama sekali, kenali objeknya. Teman-teman mau foto apa? Itu yang pertama. Mau foto apa? Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah foto dendeng bakar punya klien saya yang dia punya restoran Padang. Nah, ini kan bentuknya sebenarnya kita agak bingung nih, ini sebenarnya apa sih? Pertama kali datang, saya agak bingung. Ini gimana cara fotonya? Karena pertama dia bentuknya seperti lempengan. Saya harus bekerja secara keras, maksudnya berpikir keras gimana caranya supaya foto ini terlihat menggiurkan. Bagaimana caranya orang-orang tahu bahwa ini adalah dendeng bakar dan ini enak loh, dan ini adalah masakan Padang, seperti itu. Nah, seperti yang saya tadi info, ini bentuknya tadi ya, ini seperti lempengan, seperti selayaknya daging ya, dendeng seperti itu. Dan kemudian warnanya, nah ini warnanya ini agak kecoklatan. Nah, warnanya kecoklatan sebenarnya ini menjadi tantangan sih. Jadi Indonesian food itu sebenarnya mostly adalah berwarna warm ya. Jadi untungnya kita adalah tinggal di Indonesia punya makanan yang memang warnanya warm. Jadi memang sebenarnya harusnya lebih mudah. Tapi ketika datang ini dendeng ini ya, Masya Allah ini saya agak sedikit harus memeras otak gimana caranya supaya orang-orang tahu bahwa ini adalah dendeng gitu loh. Nah, ketika ada warna seperti ini, nah warnanya coklat, kita harus bisa matchingin kira-kira warna apa yang memang menjadi garnisnya atau memang cocok sebagai pelengkap di belakangnya kah atau di depannya sebagai foreground atau background atau unsur atau elemen warna apa yang kira-kira cocok. Nah, biasanya untuk melengkapi warna ini kita lihat di color palette teman-teman. Color palette itu sebenarnya lihatnya di mana? Bisa diinstal di handphone teman-teman atau bisa lihat di Pinterest mengenai color palette. Pinterest ya, www.pinterest.com. Nanti coba search di keywordnya dengan menggunakan color palette. Misalnya color palette green atau brown, nanti akan ketemu tuh di situ ya, akan kelihatan kira-kira yang mana yang cocok atau memang sepadan dengan objek yang akan kita tampilkan seperti itu. Nah, untuk kemudian jumlah. Secara psikologis orang itu akan terpaku dengan jumlah yang ganjil. Jadi kalau teman-teman mau tampilkan foto misalnya di Instagram, ambil objek dengan jumlah yang ganjil. Itu mata akan dituntun lebih eye-catching ya istilahnya ya dengan jumlah-jumlah yang ganjil. Seperti misalnya 5 atau 7, tapi jangan terlalu banyak juga. Nanti kalau terlalu banyak jadi kehilangan maknanya. Terus kemudian juga itu kan kalau makanan ditampilkan di
sebuah frame dan terlalu banyak dan tidak imbang dengan komposisi yang lainnya, itu dikhawatirkan malah justru message-nya nggak sampai atau justru terlihat lebih penuh, terus kemudian juga jadi kurang menarik seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya dimensi. Oke, dimensi. Kalau saya adalah aliran orang yang nggak mau buang bayangan, ya. Tapi sebisa mungkin bayangan itu bagaimana kita mengolahnya menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Nanti kita akan lihat di bedah foto bagaimana saya mengambil sebuah foto yang saya justru mengambil bayangan. Nanti kita lihat ya. Nah, menurut saya sebuah foto itu akan nothing tanpa dimensi, akan nothing tanpa adanya bayangan gitu loh. Kalau tanpa bayangan, dia akan jatuhnya seperti ngambang. Jadi nggak kelihatan real teman-teman, nggak kelihatan real. Dan ini sebenarnya foto apa sih? Oke, foto makanan. Tapi kok seperti tidak ada dimensinya? Karena kan foto memang 2 dimensi ya, gitu. Jadi memang kita hanya bisa lihat 2 dimensi. Gimana caranya supaya terlihat menarik dengan adanya dimensi tersebut? Kemudian ada tekstur. Oke, tekstur. Kalau teman-teman perhatikan tekstur itu seperti misalnya nasi. Nah, ini harus hati-hati nih untuk di nasi atau makanan-makanan yang memang bertekstur ya. Salah-salah tekstur yang kita tampilkan seperti contohnya nasi. Nasi itu kalau kita salah foto itu bisa jadi serem gitu teman-teman. Jadi tampilannya itu serem, terus kelihatannya juga ini butiran-butirannya, dan itu kalau misalnya diambil terlalu dekat juga agak kelihatan seram. Makanya harus terus terang nasi itu memang paling tricky dan agak sulit ya salah satunya ya. Dan kemudian banyak sih sebenarnya contoh-contoh makanan lain yang teksturnya tuh perlu kita pelajari, dan jangan sampai itu teksturnya kelihatan terlalu misalnya gara-gara terlalu dekat jadi kok serem ya gitu ya. Kalau terlalu jauh malah orang jadi nggak kenal ini sebenarnya apa ya gitu loh. Ini sebenarnya makanan apa ya. Kita harus jauhkan kesan seperti itu, karena memang tujuan kita ketika posting sebuah gambar misalnya di Instagram, oh ini memang makanannya, oh nasi loh, tanpa kelihatan, kok deket banget ya, ini apa ya, serem jadinya gitu loh. Atau terlalu jauh jadi ini sebenarnya apa sih, kok putih-putih doang gitu loh, karena misalnya overexposure atau kelihatan terlalu terang banget gitu, jadi malah nggak kelihatan butirannya. Oke, nextnya yang lainnya ini sebenarnya agak-agak ke tips juga ya teman-teman ya, supaya teman-teman tahu juga. Cari spot yang bagus. Oke, spot yang bagus tuh kayak gimana sih? Salah satunya adalah misalnya nih, kalau kita nggak pandemi ya, saya tahu mungkin teman-teman suka pada ke kafe nih. Classmate kan milenial rata-rata ya, seperti yang tadi Mas Habib info bahwa classmate rata-rata milenial. Cari spot yang bagus. Spot yang bagus tuh kayak gimana? Cari yang samping jendela. Ya, pertama kali kita datang ke kafe, kita lihat dulu jendelanya sebelah mana, yang cahayanya tuh bisa kita explore ya. Jadi jangan di tengah-tengah yang misalnya ada lampu gantung di atasnya. Nah, itu udah mulai susah tuh seperti itu. Jadi better pilih yang dekat jendela, terus tempat-tempat yang cahayanya itu bagus, dan sekiranya kita mungkin bisa blok atau mungkin kita bisa explore lebih jauh lagi tanpa harus kesulitan. Ternyata misalnya nggak dapat spot bagus, udah di tengah, pas mau pindah ke dekat jendela, oh ternyata udah ditempatin sama orang gitu loh. Tapi kalau misalnya di rumah masa pandemi seperti ini, mungkin teman-teman bisa explore jendela di dekat rumah ya. Jendela di rumah yang ada vitrasenya atau ada korden putihnya, nah itu bisa dipakai sebagai spot untuk cahaya. Kalau misalnya jendelanya nggak punya filtrase, nggak ada vitrasenya, atau nggak ada apa ya, teman-teman nggak punya mungkin jendelanya cuma hanya ditutupi tirai, tapi kalau cahayanya terlalu over bisa juga dengan menggunakan kertas kalkir. Sesederhana itu teman-teman. Kertas kalkir kan tidak mahal ya, murah. Jadi kalau terlalu over bisa pakai itu supaya cahaya yang nanti masuk itu lebih lembut, lebih bagus lagi. Nah, ini perhatikan cahaya. Sama seperti yang tadi saya info bahwa perhatikan cahaya. Kalau kita lihat di samping ini cahayanya dari sisi kanan teman-teman lihat ya. Ini saya pakai natural light. Jadi saya pakai cahaya matahari. Saya foto di garasi, setting studio di situ, terus kemudian kita tampilkan foto ini. Kemudian angle ini penting. Tidak semua makanan itu
menarik dengan menggunakan semua angle. Jadi sesuai dengan jenis makanannya. Nanti kita bisa explore lebih dalam lagi angle itu seperti apa setelah di slide yang ini ya. Nah, ini props netral. Banyak pertanyaan yang diajukan sebelumnya, beberapa yang suka pada DM ke saya, Mbak, aku mendingan beli propsnya apa dulu ya gitu loh. Kok kayaknya kalau ngelihat food photographer tuh mereka banyak banget sih peralatannya, sendoknya lucu-lucu, terus kemudian mangkoknya lucu-lucu, piringnya ada yang kluir-kluir, piringnya ada yang bertekstur inilah itulah. Tapi teman-teman jangan takut dulu, mulai dulu dengan yang ada. Props netral. Props netral itu beli props yang atau properti yang netral seperti warnanya putih ya. Warna putih itu benar-benar kepake banget sih teman-teman. Itu kepake banget. Seperti yang saya pakai di sini, ini kan mangkok putih ya. Ini saya beli waktu itu di toko perabot malah justru. Di toko perabot dan harganya nggak mahal kok. Nggak mahal sama sekali. Jadi kalau teman-teman pikir mahal ya, food photographer itu harus ini, harus itu, beda sama landscape, cuma tinggal capture, terus buy gitu kan. Tapi kalau food photographer ribet, harus ini, itu. Sebenarnya nggak juga. Nanti saya akan buka insight di sini teman-teman, supaya tahu bahwa nggak seribet itu. Ya. Kemudian styling. Nah, ini styling penting banget. Komposisi juga termasuk di dalamnya. Gimana supaya teman-teman itu ketika menghadirkan sebuah foto, stylingnya diperhatikan. Paling tiga, jangan makanan itu berceceran, atau misalnya kita taruh di situ kemiri atau bubuk-bubuk rempah di sini misalnya, tapi itu terlihat berantakan dan kelihatannya jorok gitu ya. Berantakan boleh sih sebenarnya, tapi kita cara dengan yang lebih cantik, dengan styling yang oke gitu. Dan usahakan ketika styling itu tangannya bersih, karena kan kita pegang makanan gitu ya. Nanti udah pegang makanan, ternyata tangannya megang kamera juga, itu kurang bagus ya. Jadi saya pikir sih kita memang food photographer, karena saya aliran adalah orang yang zero waste, jadi kalau yang saya foto adalah yang saya makan gitu loh. Jadi kalau kita foto ya kita jangan buang-buang makanan, karena sayang ya. Oke, ini tentang basic food photography. Semoga jelas. Nanti mungkin ada sesi pertanyaan ya Mas Habib ya. Kita ke slide selanjutnya. Oke. Ya. Sorry Mas, ini kayaknya agak kurang. Dipindah ke layar sebelahnya, coba bisa nggak? Sebentar ya. Oke. Next kita ke angle. Nah, ini dia angle. Oke, angle ini sebenarnya ada beberapa yang kita familiar, adalah yang 45 derajat, kemudian top angle, dan kemudian ada eye level. Kita coba kupas satu persatu ya teman-teman ya. 45 derajat. Ini masing-masing punya tingkat kesulitan tersendiri. 45 derajat itu untuk menampilkan foto yang terlihat ketika kita ngelihat makanan seperti biasa. Ya, ketika melihat makanan. Nah, enaknya lagi 45 derajat ini kita nggak perlu ngeliatin background teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya surface atau alas foto yang misalnya belum terlalu banyak dan kadang bingung matchinginnya, aku pakai background apa ya gitu ya. Nah, kalau dengan 45 derajat ini kita bisa tampilkan foto tanpa background, misalnya seperti itu. Ya, terlihat menggiurkan? Ya, terlihat menggiurkan. Semua saya rasa dengan berbagai angle itu menggiurkan. Yang terpenting adalah gunakan angle yang sesuai dengan jenis makanan. Selanjutnya adalah top angle atau kita biasa lihat ini flat lay pasti tampilannya namanya. Flat lay kita lihat, kita shoot dari atas makanannya,
bisa menggunakan tripod atau bisa juga manually. Jadi makanan akan terlihat semua, biasanya ditampilkan untuk jenis seperti misalnya pizza. Nah, ini top angle karena kalau pizza itu kan dia cantik ya dengan topping yang macam-macam, ada daging, terus kemudian ada paprika, itu akan terlihat lebih cantik, semuanya akan kelihatan kalau dilihat dari atas. Nah, untuk yang selanjutnya ada eye level. Eye level ini contohnya makanan seperti burger. Nah, di burger ini kan gimana supaya terlihat menggiurkan ya, ketika post burger dengan eye level itu akan kelihatan dia slice dagingnya, terus kemudian ada kejunya yang terlihat lumer, terus kemudian ada sayurannya, teksturnya macam-macam, kita bisa capture semuanya pada saat menggunakan eye level. Begitu juga misalnya salah satunya adalah foto minuman. Foto minuman ketika gelasnya berembun, terus kemudian ada minumannya dituang dari atas, terus kemudian dia kelihatan merembes ke sela-sela es batunya, itu akan terlihat menggiurkan juga, apalagi kalau lihatnya jam 12 siang ya teman-teman ya. Oke. Jadi again, untuk yang angle, semua makanan tidak semua makanan akan cantik menggunakan semua angle, tapi bijaklah menggunakan angle supaya makanan yang digunakan supaya makanan yang difoto itu akan terlihat lebih menarik. Karena tujuannya kan kita foto makanan supaya bagaimana terlihat menggiurkan, terlihat bikin lapar gitu ya. Aduh, kok kayaknya cuman lihat minuman dituang aja jam 12 siang udah bikin aus banget ya, itu berarti berhasil fotonya. Oke, selanjutnya kita di lighting. Oke, pembahasan tentang lighting ini ada dua ya teman-teman ya, ada natural light dan artificial light. Nah, natural light ini contohnya adalah sinar matahari. Sinar matahari ini gratis. Lighting yang paling mahal dan juga sekaligus paling murah. Kenapa paling mahal? Paling mahal karena apa? Kalau cuaca nggak bersahabat, kita jadi susah untuk foto, ya. Karena sepersekian menit itu akan berubah. Ini termasuk juga yang saya info di sini bahwa tricky. Kalau teman-teman coba, misalnya foto di garasi, sepersekian menit, wah ini cahaya udah langsung berubah. Nanti foto di tempat mana lagi akan berubah lagi. Jadi memang harus cepat, dan itu sih ya, kalau untuk natural light teman-teman harus bisa explore di mana tempat di rumah misalnya yang fotonya akan menghasilkan foto yang cantik. Nggak semua orang sama, karena kondisi rumah yang menghadap misalnya ke utara atau ke timur atau ke barat itu akan mempengaruhi spot mana yang kira-kira cocok untuk digunakan food photography. Termasuk juga golden hour. Nah, ini golden hour itu adalah cahaya ketika masuk sangat lembut, bagus, terus kemudian jatuhnya juga cantik ya. Dan ini di setiap rumah juga berbeda. Bisa dipengaruhi juga arah rumah tersebut, atau bisa juga dengan dipengaruhi dari adanya dinding. Dindingnya misalnya kalau di rumah saya itu warnanya agak kekuningan ya. Nah, itu akan menghasilkan foto yang juga lebih warm seperti itu. Tapi kalau teman-teman, saran saya ya, natural light ini kan memang sangat tricky. Jadi explore lebih jauh tentang spot mana aja sih yang di rumah yang sekiranya bisa dijadikan untuk foto ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah artificial light. Artificial light ini cahaya buatan. Jadi teman-teman dengan artificial light bisa foto kapan aja, nggak harus nungguin cahaya itu ada, nggak harus nungguin golden hour. Nanti kita akan bahas, saya menggunakan dua lighting ini ya. Artificial light juga banyak keuntungannya, termasuk salah satunya adalah bisa foto kapan aja, nggak harus bergantung dengan cuaca, juga lebih mudah settingannya, caranya gimana disesuaikan dengan keinginan kita. Kalau natural light kan nggak bisa ya, karena kan itu cahaya limpahan dari Tuhan ya. Oke, next. Nah, ini dia bedah foto. Bedah foto. Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat ya, ini adalah foto air bunga telang sebenarnya. Nah, waktu itu saya pagi-pagi, ini adalah foto di dekat pagar rumah.
Jadi kondisinya saya nunggu sampai dengan pukul 8 pagi, karena kalau belum pukul 8, dia cahayanya belum sampai ada bayangan seperti ini, belum ada shadow seperti ini. Karena saya mau capture shadow-nya, saya nggak mau justru malah dia hilang ya. Jadi ini mesti benar-benar pukul 8. Jadi saya udah nungguin dari jam 6, saya tungguin shadow-nya turun, kemudian sampai dia membentuk ada yang pagar lancip-lancip seperti ini. Ini pagar ya. Sebenarnya ini nggak sengaja. Nah, kita lihat di BTS-nya atau behind the scene. Ini sebenarnya nggak sengaja teman-teman. Jadi again saya mau kasih insight ke teman-teman bahwa kalau kita foto, cobalah dengan melihat apa yang ada di rumah. Ini pada waktu sebenarnya dari jam 6 saya coba perhatikan nih, kok kayaknya lucu ya ini kalau shadow-nya buat foto gitu. Terus saya coba tungguin sampai jam 8 dan ini oke juga. Sebenarnya ini nggak sengaja ya. Pada waktu itu kita lagi beres-beres rumah, dan kemudian ini pagar kecil, ini kan pagar ada yang kecil dan besar. Yang kecilnya kita buka, secara nggak sengaja saya menemukan ide bagaimana meng-capture air bunga telang tadi. Nah, ini air bunga telang, saya sengaja ambil yang mungkin warnanya saya ambil yang cukup pekat ya, supaya dia kelihatan, supaya dia kontras sekali dengan sinar matahari dan surface-nya dengan lemonnya juga. Seperti itu. Nah, ini saya blok dari sebelah kanan, terus kirinya juga background dari blocker. Nah, di sini saya fotonya dari sini nih. Aku di sini, kamu di mana? Saya fotonya di sini, classmate. Supaya dapat garis bayangannya seperti ini. Jadi flare-nya juga dapat, ungu-ungunya kelihatannya cantik. Ya. Kita lihat lagi untuk foto selanjutnya. Nah, ini saya ambil dari minggu lalu, yang paling baru fotonya. Ini adalah fotokopi ya, kopi literan. Saya menggunakan cahaya artificial light. Nah, ini background BTS-nya, sorry. Ini lampu studio. Karena lampu saya baru satu, lampu studionya. Saya harusnya biasanya sih gunakan continuous light ya. Tapi saya tidak pakai, saya gunakan reflektor. Reflektor ini, teman-teman tidak harus bentuknya seperti ini ya. Reflektor bisa juga dari tatakan kue yang saya nggak bawa nih. Kalau ada bawa saya bisa kasih contoh ke teman-teman. Tatakan kue yang harganya tuh kurang dari 10.000 ya, itu murah dan itu bisa dijadikan sebagai reflektor. Jadi supaya cahayanya yang sebelah kiri ini terisi gitu loh. Jadi tidak gelap. Nah, ini fungsinya reflektor adalah mereflek cahaya yang dari si lampu ini yang dari sebelah kanan. Saya ganjel-ganjel di sini biar kelihatan si daun palemnya pakai tisu karena nggak ada yang pegangin ya. Jadi ini pokoknya kalau ngelihat BTS tuh memang kadang-kadang kita ketawa sendiri sih. Apalagi di Instagram saya banyak tuh khusus satu highlight backstage judulnya. Di situ semuanya saya masukin backstage seperti behind the scene ini supaya teman-teman bisa belajar atau bisa nyontek, oh kayak gini ternyata kalau foto ini caranya gitu. Nah, ini saya ngambilnya di sini dari depan. Seperti yang tadi saya bilang, saya ngambilnya begini ya. Jadi dia kopinya ketika dituang meluncur dari sela-sela esnya dan itu mudah-mudahan cukup kelihatan menggiurkan dan bikin aus ya. Ini gelasnya gimana supaya kelihatan berembun, karena ketika waktu itu datang sudah tidak berembun lagi dan udah nggak ada waktu lagi kalau seandainya saya foto nungguin ditaruh di freezer dulu. Kita semprot ya teman-teman. Ini bisa disemprot dengan air gula. Ini salah satu triknya food photography hacks. Bisa disemprot dengan air gula, ya. Bisa disemprot dengan air biasa juga. Tapi kalau air biasa dia biasanya akan turun, jadi otomatis surface-nya nanti alas fotonya akan basah. Saya kurang suka seperti itu. Jadi tampilannya tidak clean nanti. Ya, ini bisa dengan air gula atau bisa juga dengan dilapis dengan VCO. Kalau VCO itu kan dia bening ya, jadi nggak akan kelihatan, baru kemudian nanti bisa digunakan kelihatannya tuh berembun gitu loh. Nanti airnya akan lebih lama turun, jadi kelihatan seolah-olah berembun. Oke, ini cukup untuk BTS-nya, foto minuman. Oke, yang ini sengaja saya tidak tampilkan ya, karena waktu itu saya sebenarnya agak lupa untuk foto BTS-nya. Jadi ini saya kasih tahu bahwa ini sebenarnya di sisi sebelah kiri ini mangkoknya itu sedikit gompel ya. Sedikit gompel
kemudian jadi kelihatan kurang cantik. Tapi kita punya trik di situ, kita bisa pakai healing ya sedikit nanti di Snapseed atau apalah. Nah, ini saya tampilkan ada sendok. Nah, ini hati-hati dengan sendok ya teman-teman ya. Hati-hati dengan sendok karena apa? Kalau menggunakan sendok biasa, itu biasanya dia akan mantul. Gimana caranya supaya sendoknya nggak mantul? Saya bingung nih. Padahal udah beli sendok mahal-mahal, udah yang lucu-lucu, yang sendok-sendok Korea gitu kan lagi in ya. Justru saya pakainya adalah sendok jadul. Sendok jadul yang lumayan juga sama sih harganya lumayan mehong ya. Kalau teman-teman nggak punya sendok yang jadul, ini kan nggak mantul, tapi pakai sendok yang biasa aja. Taruh di sini bawang goreng, atau misalnya salah satunya ini kan adalah daun bawang, bisa taruh juga di sini supaya tidak ada pantulan dan fotonya jadi nggak mengganggu ya karena ada pantulan misalnya. Nah, ini biasanya saya masukkan juga ingredients yang ada di sini. Tadi seperti yang saya bilang, kita boleh berantakin ya, stylingnya boleh berantakin sedikit dengan adanya misalnya bumbu di sini, taruhlah di belakang. Tapi jangan terlihat kayak habis diur-urin semuanya sehingga seluruh surface atau seluruh alas fotonya jadi berantakan, jadi terlihat kurang clean dan justru malah tidak terlihat menggiurkan makanannya ya. Oke, kemudian ini selanjutnya adalah foto gluten free bread yang saya bikin buat anak-anak saya. Sebenarnya saya bikinnya malam ya. Saya bikinnya malam, terus saya mau potong paginya. Kemudian saya kaget, oh my god, ternyata ini rotinya melembes ke tengah. Jadi turun ke tengah, yang tengahnya, bagian tengahnya. Itu otomatis bikin saya bingung, ini gimana caranya supaya foto ini terlihat cantik. Supaya foto ini tuh nggak kelihatan kalau itu tuh melembes tengahnya gitu ya. Terus kemudian saya coba pikirin ini pakai kertas yang food grade, terus kemudian saya ikat dengan tali rami supaya kelihatan lebih cantik gitu. Ini saya mau menghadirkan suasana untuk makan pagi atau sarapan. Makanya saya taruh di situ ada beberapa seperti misalnya kopi dan susu dan juga ada selai. Saya nggak punya selai pisau selai ya. Jadi pisau selainya tuh hilang dan sampai sekarang belum ketemu sih. Mungkin nyelip di mana. Jadi gimana caranya supaya ini kelihatan sarapan tanpa ada pisau selai? Oke, nggak apa-apa, nggak ada pisau selai. Selainya juga udah tinggal dikit. Ini selai yang saya bikin sendiri dan ini yang kecil lumayan lah ya, masih sedikit penuh. Gimana caranya supaya kelihatan ini suasana sarapan? Kita coba oles di sini sebagai foreground untuk rotinya. Oke, nggak apa-apa. Dan ini kita pakai fotonya backlight, pakai artificial light dengan menampilkan ada susu, ada kopi, suasana sarapan ya. Jadi dapat suasananya kelihatan cahaya kayak ada masuk pagi-pagi, matahari baru terbit seperti itu. Nah, kemudian ini yang sebelah kanannya adalah foto oatmeal. Ini sebenarnya foto ini adalah foto yang saya ikutin untuk challenge dari luar. Nah, ini saya mau share juga tentang challenge ya. Jadi kalau teman-teman mau mulai fotografi, food fotografi, bagaimana cara mengasah kemampuan adalah ikut challenge ya. Kemudian mulai foto apapun, makanan apapun ya, ikutin challenge ya. Kalau dari challenge dari kita di Indonesia sih banyak ya, teman-teman mungkin bisa cek di Instagram. Terus juga kemudian untuk yang challenge dari luar juga lumayan banyak sih, saya sering ikut karena itu ngebuka insight kita sih sebenarnya gitu ya. Itu mungkin presentasinya dari saya tentang food fotografi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Itu aja kali ya Mas Habib ya. Mas Habib. Halo Mas Habib. Kita tunggu Mas Habib ya teman-teman ya.
Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu sedikit-sedikit tentang materi, karena kebetulan Mas Habibnya belum masuk. Saya tambahin di sini ya, teman-teman mungkin bisa lihat lagi slide-nya. Wait. Nah, masuk. Oke. Ada kendala teknis. Hadir ya? Ya, oh, siap. Oke, baik. Aku terpesona sama gambar-gambarnya gitu ya, Mbak Ida ya. Luar biasa banget nih. Ini terinspirasi di mana sih? Terinspirasi, sebenarnya inspirasi datang dari mana aja sih, Mas Habib. Jadi jadi gini, saya itu selalu bawa catatan kemana-mana ya. Okay. Jadi kalau ada satu buku yang saya jadikan sebagai buku sketsa, dan itu sebenarnya gambarnya jelek banget gitu loh. Yang ngerti cuma anak saya sama saya doang sebenarnya. Sampai dia bilang gini, sebenarnya Bunda belajar gambar aja dulu deh. Ini gambarnya jelek banget gitu dia bilang. Tapi ya nggak apa-apa gitulah. Jadi sebenarnya gini, kalau mau foto, saya sarankan teman-teman itu bikin dulu sketsanya. Dari mulai misalnya cabai mau diletakkan di mana, terus kemudian kalau saya seperti itu ya, cabai saya letakkan di mana, ini objek poinnya atau point of interest atau hero-nya ada di mana, di tengah kah atau di kanan kah atau di sebelah mana, terus kemudian akan meletakkan apa lagi elemen-elemen yang ada di situ, terus kemudian alas fotonya pakai apa, cangkirnya pakai warna apa, itu harus dipikirin benar-benar gitu loh. Jadi biasanya saya di perjalanan kalau saya tiba-tiba, oh kayaknya mau foto ini nih, saya langsung gambar. Terus jadi ketika pada saat eksekusi kita nggak bingung lagi. Pada saat eksekusi nggak yang konsepnya tuh nggak matang gitu, bingung ini naruhnya di mana, terus cabenya berapa biji yang nanti ditampilkan gitu loh. Kelihatannya bagusnya berapa banyak. Jadi saya biasanya selalu seperti itu. Selalu, dan ya lumayan banyak sih. Nanti kalau misalnya udah lupa-lupa lagi mau pakai apa ya, buka-buka lagi, at the end itu bisa di remake sih Mas gitu. Oke. Jadi nggak dadakan ya, langsung aja difoto nih, barang-barangnya ada udah dulu semua gitu ya. Emang harus harus direncanakan lebih matang gitu ya Mbak Ida ya. Iya betul Mas Habib. Kalau saya seperti itu. Jadi selalu saya sketsa dulu mau angle-nya, terus kemudian lighting-nya saya mau pakai apa gitu. Mostly sekarang sih saya kebanyakan pakai artificial light ya. Jadi saya nggak harus nungguin cahaya gitu kan. Kadang-kadang dia seperti yang tadi saya info itu dia agak tricky ya. Misalnya saya cuma ke belakang ke dapur cuma ngambil sendok atau air gitu. Itu udah turun cahaya gitu. Jadi oh my god, ini kayaknya susah nih kalau kayak gini terus gitu. Berarti harus benar-benar standby ya. Iya, betul. Kalau terkait misalnya dengan alat-alat yang dibutuhkan ya, tadi aku dengar Mbak Ida sampai beli yang mehong-mehong gitu ya. Mehong ya. Itu tapi menjadi investasi ya Mbak Ida ya gitu, atau gimana ya untuk lebih hematnya buat teman classmate yang baru mau mulai gitu Mbak Ida. Oke. Gini ya, saya nggak mau nakut-nakutin classmate yang baru mau mulai gitu. Ntar mikirnya, aduh itu studio lamnya aja mahal banget gitu misalnya. Aduh, beli sendoknya aja sebiji 30.000, sendok doang gitu kan, sayang gitu. Tapi motonya motonya cuma pakai kamera Xiaomi, hebat banget. Iya, dulu saya pakai Xiaomi. Ya? Iya. Awalnya saya nggak pakai DSLR. Awalnya saya pakai Xiaomi. Sampai kemudian saya nabung. Akhirnya kebeli juga DSLR gitu. Iya. Jadi sebenarnya sih gini, kalau mau mulai aja dulu. Jangan takut ya, jangan takut bahwa aduh gua kan cuma punyanya Xiaomi doang gitu loh. Saya juga punyanya Xiaomi, why not gitu loh. Oh, gua punyanya Samsung doang tapi keluaran lama, keluaran jadul. Ya why not gitu, coba aja dulu. Yang penting itu. Atau misalnya punya DSLR tapi tipenya tuh yang udah lama banget, yang nggak ada wifi-nya, terus mandain fotonya juga mesti pakai laptop dulu atau mesti pakai ini itu ribet, nggak apa-apa. Mulai dulu. Yang paling penting itu mulai dulu gitu loh. Oke. Baik, kita langsung ke ini ya Mbak Ida ya. Kita sesi tanya jawab ya dari sahabat classmate yang ada di Facebook dan ada di channel YouTube kita. Oke, Mas Roland, pertama Mas Roland dari Tazai Inch ya. Dia mungkin menanyakan terkait reflektor tadi ya. Aluminium foil itu bukan yang bisa buat cahaya reflektor ya Mbak Ida ya? Itu bisa sih Mbak Tazai. Itu bisa, cuman saya lebih milihnya kalau aluminium foil itu kan lembaran ya Mas ya. Kalau alas kue classmate bisa beli di toko bahan kue. Itu yang kotak ya, itu harganya kalau nggak salah itu cuma 8.000, di bawah 10.000 lah.
Itu sampai sekarang pun saya masih pakai gitu. Saya nggak bawa nih, jadi nggak bisa tunjukin, so sorry. Betul. Itu murah banget ya, gitu. Oke, itu ya Mas. Mbak ya, Mbak apa Mas ya? Baik, selanjutnya, nah ini Mbak ya, Mbak Haura Haya Mahira. Kalau kita pakai natural light, masih perlu reflektor atau enggak ya, Mbak Ida? Mbak Haura, untuk reflektor saya rasa perlu. Kenapa? Karena untuk ngisi atau fill in. Jadi untuk yang main light-nya kita pakai natural light, terus kemudian untuk yang reflektornya supaya bayangannya tidak terlalu, shadow-nya tidak terlalu hitam ya, kita bisa fill in dengan pakai reflektor itu tadi. Kan sebenarnya memang kalau di seni fotografi ini yang saya pelajari itu memang bagaimana kita memanipulasi cahaya kan. Kita bisa melukis dengan cahaya, Mas Habib. Mas Habib lebih jago nih, kan fotografer. Semuanya kan butuh proses ya Mbak Ida ya. Tapi kalau proses-prosesnya seperti food fotografi, apalagi sudah ditekuni kan ilmunya lebih beda gitu ya Mbak Ida ya. Baik, ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Surya Gemilang. Tanya Kak, bagaimana cara ambil gambar yang backgroundnya kelihatan ngeblur, hasil gemba intinya natural. Maksudnya itu ya, apa namanya? Bokeh ya? Bokeh betul. Bokeh manja nih, salah satu. Mas Surya yang suka bokeh manja berarti ya. Gini, kalau mau yang ini Mas Surya tadi nggak kasih info ya bahwa pakai apa nih? Pakai DSLR atau pakai kamera handphone? Ya. Kalau yang kelihatan mungkin handphone mungkin ya, anggap aja handphone. Kalau handphone mungkin bisa bukaannya gede ya, jadi belakangnya nanti kelihatannya ngeblur gitu. Atau bisa ada tambahan ya, misalnya ada apa namanya tambahan, biasa di kamera handphone tuh ada tambahan kamera yang memang mau bisa membuat bokeh atau ngezoom atau mungkin jadi wide, itu kan biasanya ada yang Mbak. Iya betul, biasanya ada sih aplikasinya dari bawaan handphonenya sendiri pun ada. Oh iya. Handphonenya ada. Kalau mau ya betul, aplikasi-aplikasi yang itu kan banyak ya memang mengeblurkan belakang. Tapi saya nggak, iya betul sih. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk kalau untuk foto produk justru klien tuh kebanyakan mereka nggak mau kalau belakangnya tuh blur gitu loh Mas. Mereka mau kelihatan semuanya, apalagi misalnya ada foto kemasannya gitu kan, mereka nggak mau yang kok kemasannya malah nggak kelihatan sih gitu kan, aku butuh kemasannya biar kelihatan cantik gitu misalnya. Terus udah didesain logonya kelihatan bagus, jadi mereka branding juga ya, makanya mereka biasanya maunya tuh maunya kelihatan semuanya. Tapi kan beda-beda ya kalau untuk yang buat konten IG gitu misalnya yang kelihatan bokeh-bokeh manja kayak yang tadi gitu. Itu bukaannya pakai bukaan yang besar, FD besar. Dan memang sesuai kebutuhan dari permintaan klien sih sebenarnya Mbak ya. Mbak Ida ya. Betul. Kebutuhan dari sahabat Classmate memang butuh bokehnya itu memang untuk apa gitu ya. Tadi yang terkait misalnya kalau di Instagram atau memang mau ditaruh di media sosial. Bokeh-bokeh manis gitu ya. Iya betul Mas. Selanjutnya nih, aku banyak banget nih pertanyaan nih Mbak Ida ya, nggak apa-apa ya kita baca itu. Iya boleh. Dari Jual PMP SBS Palangkaraya, mau tanya Mbak, kalau foto dengan cahaya matahari sebaiknya jam berapa ya? Dan kalau properti yang dipakai berwarna gelap seperti warna hitam, triknya apa ya? Mungkin ini ya kali ya, mungkin coklat-coklat gitu kali ya. Nah, gini Mas, kalau foto pakai natural light, tadi yang saya bilang golden hour ya, tiap rumah itu akan berbeda golden hour itu jam berapa. Jadi kalau di rumah saya itu sekitar dari jam 8 sampai dengan pukul 11. Nah itu bagus tuh dia, untuk cahayanya akan terlihat lebih lembut gitu ya. Tapi kalau sore, saya masuk itu di sekitar jam 2:30. Tapi at the end itu harus balik lagi, rumah itu beda-beda arahnya, menghadap kemana ya. Terus kemudian spotnya di sebelah mana, itu dia, makanya saya bilang teman-teman perlu explore, itu yang explore. Ketika misalnya deket garasi kok kayaknya kayak yang Mbak Ida tadi bilang, kok kayaknya gue nggak bisa deh foto kayak gini, malah cahayanya jadi kayak bocor sana sini, terus at the end kok jadi nggak menarik fotonya gitu kan. Coba pindah ke dekat pintu, mungkin dekat pintu ada jendela besar, ada vitrasenya. Terus kalau nggak ada vitrasenya juga pakai kertas kalkir, itu murah kok teman-teman gitu. Ya, terus tadi yang pakai properti hitam ya. Properti hitam ini sebenarnya agak kalau saya sih
dulu pada waktu awal invest tuh lebih senang pakai yang putih ya, terus lama-lama kesini kok semuanya putih semua ya, gue kayaknya kurang deh punya bahan yang lain gitu. Ini sebenarnya penyakitnya food photographer, ngelihat props yang lucu maunya beli-beli mulu gitu kan. Aduh, saya jadi buka aib ya. Iya betul. Iya, jadi nggak apa-apa. Kalau memang punyanya yang hitam, nggak apa-apa pakai yang hitam. Tapi usahakan ketika pempek ini, tadi Mbak jualan pempek ya, pakai pempek ya. Pempek. Biasanya kalau yang asli justru pempek itu kuahnya itu nggak dikucurin yang saya tahu. Ya, justru dicocol gitu ya kalau kata orang Palembang sebenarnya. Tapi kebanyakan foto yang tampil di Instagram itu adalah kuahnya muncul di mangkoknya. Betul. Ya, jangan banjir supaya objeknya tetap kelihatan. Terus biasanya ada taburan nih kecil-kecil ebinya ya. Terus tambahin juga dengan timun. Biasanya tambahin juga dengan timun. Jadi nggak flat dengan mangkok atau menggunakan piring yang warna hitam. Terus kemudian kuahnya hitam juga. Terus juga pempeknya warnanya seperti itu. Jadi tambahkan garnish yang tadi saya bilang supaya fotonya terlihat lebih cantik. Oke. Oh, namanya Mbak Nindita, Nindita yang nanya tadi. Semoga membantu Mbak Nindita. Dia bilang terima kasih katanya. Baik, lagi Mas Roland, kita kasih banyak pertanyaan buat Mbak Ida. Oke, mana lagi Mas Roland? Mungkin dari kolom komen bisa kelihatan ya Mbak Ida ya, dari kolom komen ya. Pertanyaan-pertanyaan dari kolom komen kita ke bawah itu ada dari Eci Budiman. Dia menanyakan terkait mungkin ada mini box studio yang banyak dijual di e-com. Apakah efektif untuk bisa digunakan ya, Mbak Ida? Mini box, terus terang saya nggak punya sih Mas mini box itu karena jadi membatasi saya punya kreativitas ya. Iya, saya lebih senang invest itu di alas foto yang bertekstur misalnya. Tapi nggak apa-apa ya, saya maksudnya gini, saya share aja apa yang saya pakai. Mana tahu teman-teman tergugah atau kayaknya coba deh gitu ya. Saya lebih senang invest di alas foto yang bertekstur seperti misalnya dari kayu jati seperti itu atau dari kayu Belanda, jati Belanda itu kan teksturnya kelihatan ya gitu. Kalau memang ada tekstur kayunya gitu. Dan kalau untuk menampilin foto masakan tradisional itu dapat banget sih Mas gitu. Kita tinggal tambahin unsur tradisional lainnya dan itu udah naik sih fotonya gitu. Tapi kalau memang misalnya belum ada, nggak apa-apa, beli alas foto gulung yang warnanya netral. Ya, yang netral. Jadi misalnya coklat atau coklat muda warna krem tadi yang saya pakai itu waktu untuk foto kopi, itu alas fotonya cuma 30.000 classmate. Don't worry, be happy, 30.000 aja bisa foto bagus ya. Yang penting ada kemauan. Kalau yang kayak begini memang butuh pemikiran atau ide kreatif yang membebaskan ya, jangan terpatok sama gambar-gambar yang bagus. Oh ini mahal dibeli gitu ya. Jadi sebenarnya pakai alat yang sederhana aja hasilnya luar biasa, tergantung bagaimana cara mengeksekusinya gitu ya teman-teman classmate ya. Exactly. Oke, lagi ya, masih ada pertanyaan lagi nih. Tadi udah tadi Mas Roland tadi. Kita lanjut ke Sinta ya, Mbak Sinta ya. Mbak Sinta Marina menanyakan gini, Mbak Farida tanya ukuran frame yang bisa untuk semua sosmed supaya aman. Ukuran berapa? 1:1, 4:3, 16:9 kah? Ini ketika ngambil gambar untuk grid ya, itu 16:9 Mbak Sinta. Tapi biasanya kalau gini teman-teman, kalau untuk aplikasi edit ya pakai yang paling sederhana Snapseed, itu udah gampang banget pakainya. Kalau misalnya fotonya kegedean, terus kemudian mau masuk buat di post di Instagram, crop di Snapseed itu di 5:4 ya, 5:4. 5:4 dia nanti munculnya akan full frame, jadi nggak ada sisi kanan kiri. Iya, nggak akan kanan kiri. Zamannya itu memang zaman full frame saat ini. Senangnya full frame aja semua kalau saya lihat tuh. Tapi banyak juga sih Mas yang kanan kirinya ada, misalnya banyak teman-teman saya yang dia itu maunya kalau semua tampilan feed-nya, kontennya tuh semuanya sama gitu misalnya. Bahkan banyak teman-teman yang misalnya gini, saya punya teman yang dia tuh pokoknya sisi kiri gelap semuanya, sisi kanan gelap, atau sisi sebelah terang, yang mana pokoknya harus sama gitu. Ya itu kan again balik ke selera masing-masing ya.
Nah, ada Oke. juga yang kalau iya, oke, silakan lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Banyak banget nih. Waktunya Aduh. juga sudah mulai Oke, menipis. oke. Lanjut lagi, Mas Roland dari teman kita dari kalau dari Mbak Anissa nih pertanyaannya jauh dari materi kita pada hari ini. Dia nanya tahun berapa sudah menulis cerpen dan sudah berapa banyak. Mau dijawab nggak? Mau dijawab nggak Mbak Ida? Bahasannya kita Enggak ya, enggak ya. fotografi ya, terlalu banyak ya, nanti kebuka semua. Iya, jadi saya nulis semenjak tahun sekitar 6 tahun. Ya sebelum nikah sih 9 tahun yang lalu ya nulis ya. Wow. 9 tahun yang lalu sih Mas sebenarnya gitu. Dulu saya nulis juga sebenarnya iseng. Bisa nggak dituangkan gitu lah dari hasil fotografi menjadi semacam buku-buku dari macam-macam katalog gitu Mbak Ida. Nah ini sebenarnya jadi kayak bocoran sih, sebenarnya saya mau bikin buku tentang fotografi sama teman-teman gitu. Nah tapi ini masih sebatas kayak pembahasan kita yang kadang-kadang cuman ketawa-tawa doang, kita bikin buku gini-gini segala macam yang lucu-lucu, tapi nanti ya, itu nanti aja. Ditunggu aja ditunggu aja ya guys. Iya, ditunggu aja. Oke. Dari Mas Solikil Abadi, di samping kamera apa alam atau waktu juga mempengaruhi hasil foto, dan bagaimana cara mengambil foto pada tempat sempit biar kelihatan luas? Nah, nih agak susah nih. Dari Solikil Abadi. Kelihatan nggak dari kolom komen yang sebelah Mbak Ida? Nggak kelihatan sih Mas ya. Oh. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih. Pak Solikil ya, di samping kamera apa alam? Maksudnya apa alam gimana Mas? Selain kamera ya, selain menggunakan alam, apa ya? Cahaya, menggunakan cahaya waktu itu mempengaruhi hasil foto. Terus bagaimana cara mengambil foto pada tempat sempit biar kelihatan luas? Nah, ini. Oke, Pak Solikil. Jadi gini, kalau seperti yang tadi saya bilang, alam itu seperti kita menggunakan natural light ya. Natural light itu sendiri ini kan dari alam. Jadi ya waktu sih berpengaruh ya. Pada saat saya masih belum punya lampu studio, saya betul-betul perhatikan ini jam berapa saya bisa pakai untuk foto cahayanya gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, pada saat sekitar dari jam 8 sampai dengan pukul 11 itu adalah the best time-nya di tempat saya gitu loh. Tapi kalau di tempat teman-teman saya nggak tahu nih, makanya perlu explore lebih dalam lagi. Perlu cobain dari spot yang satu, spot yang lain, terus kok kayaknya kurang cocok nih, cobain lagi explore yang ada di rumah gitu. Terus kalau untuk tempatnya sempit kelihatannya biar jadi besar luas gitu. Sebenarnya Pak Solikil kalau foto makanan itu kecil-kecil Pak. Kalau misalnya Bapak lihat tadi yang di soto yang di slide terakhir, itu sebenarnya nggak terlalu besar karena kami memang kalau beli props juga kita nggak pilih yang besar-besar. Kalau piring pun pilihnya yang salad plate seperti itu kan tidak terlalu besar ya, bukan piring makan gitu loh. Jadi itu sebenarnya ketika kelihatan di kamera pun udah kelihatan besar gitu loh. Mungkin mau moto pemandangan mungkin bisa ini Pak Solikil pakai white gitu ya, foto panorama. Ya, kalau anak landscape kayak gitu ya Mas ya. Ya, betul. Baik, satu lagi pertanyaan nih, mungkin bisa ya. Tips boleh. Dong Mbak Ida untuk foto nasi, foto mie, makanan yang berkuah biar kelihatan bagus. Singkat aja. Oke, foto nasi supaya nasinya nggak serem ya, karena kedeketan gitu ya misalnya. Ini saya belum lama nih foto nasi dan kliennya alhamdulillah approve ya. Jadi jangan kalau nasi ini tadi yang saya bilang, jadi jangan kelihatan jauh sampai ini apa ya, kok cuma muntruk gitu doang kayak dicetak gitu kan. Putih itu apa ya dari jauh, terus di fotonya di piring sendirian nggak kelihatan lagi teman-teman di sekeliling itu nggak ada lauk atau apa, jadi kadang-kadang kita bingung ini apa sih di ujungnya gitu kan. Nah jadi terus juga jangan terlalu dekat, nanti jadinya serem gitu loh ya. Serem karena nasi kan butiran-butiran seperti itu ya. Iya, betul. Ya. Nah ini teman-teman saya kasih tahu ya, pada waktu saya foto nasi kemarin 2 minggu yang lalu ya, itu agak susah karena apa? Ketika saya cetak, pas dicetak itu nggak langsung semuanya terisi di cetakan itu. Jadi saya harus nempelin satu-satu nasinya. Ada di bagian nasi itu ada yang satu agak bolong, saya tempel satu. Tapi itulah seninya lah ya.
Terus kemudian mie ya Mas ya, Ya. mie. Nah, ini mie teman-teman ada kebetulan di feed IG saya juga di Instagram yang saya hadirkan mie di situ. Jadi foto mie terakhir, jangan di awal. Maksudnya bukan foto mie di awal, masak terakhir. Masak terakhir, terus baru kemudian plating. Tapi terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah setting tempat dulu, setting background, setting apa semua segala macam sampai kemudian kita tinggal letakkan hero-nya terakhir. Letakkan hero-nya terakhir, mie-nya dimasak terakhir supaya nanti kelihatan teksturnya dan masak setengah matang. Jangan terlalu matang. Nanti kalau terlalu matang teksturnya itu udah kerendam nanti sama kuah ya. Kita moto kemudian ya jadi gede-gede terus ngembang mie-nya karena kerendam sama kuah tadi. Dan foto makanan berkuah tadi. Ini kita agak cepat ya Mas ya. Foto makanan berkuah. Oke. Foto makanan berkuah paling tidak kelihatan oily, minyak-minyaknya tuh kelihatan lah sampai kelihatan kayak, tapi jangan terlalu over ya minyaknya sampai kelihatan ini kok minyak semua yang ngambang-ngambang gitu. Ya secukupnya aja. Ya, kelihatan teksturnya, terus kelihatan oily, terus kemudian kelihatan enak banget gitu. Terus sampai imajinasi tuh berkembang kayak, aduh ini enak banget ya kalau hujan-hujan makan ini sampai ngiler sendiri gitu gara-gara cuma lihat foto dan itu berarti fotonya berhasil. Oke, habis waktunya. Lanjut, mungkin kita bisa closing statement-nya dari Mbak Ida mungkin terkait bagaimana sih sahabat-sahabat Classmate kalau mau mulai dan tips-tipsnya dari Mbak Ida. Terima kasih. Ayo silakan Mbak Ida untuk pesan narasumbernya. Oke, teman-teman atau classmate yang mau cobain food fotografi, mulai dulu dengan yang teman-teman punya. Kalau punya handphone, coba dengan handphone. Punya DSLR, alhamdulillah, cobain. Jadi jangan cuma jadi pajangan di rumah, cobain foto. Apalagi masa pandemi seperti ini, manfaatkan waktu yang ada di rumah. Mulai dulu dengan yang ada. Kamera yang pada saat teman-teman punya, pada saat ini adalah the best gear yang kalian punya. Jadi itu adalah kamera terbaik yang teman-teman punya. Jadi jangan ngiri sama temannya, dia udah punya DSLR, aku cuma punya Xiaomi. So why not? Saya juga pakai Xiaomi, nggak apa-apa gitu loh. Cobain dulu, pelajarin dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Terima kasih, sehat selalu. Oke, kalimat supernya adalah jangan berhenti untuk belajar dan dicoba ya. Oke, terima kasih Mbak Farida Teddy, terima kasih Mbak Ida sudah hadir di kelas bersama. Kita tunggu lagi pertemuan berikutnya, mungkin ada trik-trik yang lain yang lebih detail ya Mbak Ida ya, mungkin bagaimana cara memoto mie gitu ya, jadi moto buah gitu ya, jadi lebih banyak itu pertemuan-pertemuan kita yang lebih mendalam gitu ya Mbak Ida ya. Boleh insya Allah Mas Habib. Oke, terima kasih Mbak Ida. Sama-sama. Oke. Baik, Mbak sahabat Classmate, alhamdulillah akhirnya berakhir juga pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga makin tambah pengetahuan dan wawasan kita, apalagi ada ilmu-ilmu baru soal food fotografi, ini luar biasa banget ya. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, dan juga klik lonceng di YouTube sebagai pengingat video diskusi update kita dari kelas bersama. Jadi jangan lupa klik IG bersama di kelas bersama, IG di FB juga FB kelas bersama. Dan sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya sahabat Classmate yang sudah hadir di Facebook dan di YouTube channel. Kayaknya Mas Roland masih mencoba menghentikan video kita yang Mbak Ida ya. Aku dengar dia masih trouble nih. Oke. Mas Roland, sudah ya? Apa belum? Ini tadi ada yang bilang nih, yang tadi tazain gitu namanya Mbak Novi Anggun, Mbak Ida. Tadi ada ya. Mbak Novi. Oke Mbak Novi ya, nanti lebih detail lagi kita foto mie, foto kuah-kuah gitu. Japri aku aja boleh kok, nggak apa-apa. Boleh. Di Instagramnya apa Instagramnya Mbak Ida tadi? Aku nggak. Instagramnya tadi Ida Teddy, IEDA Teddy. Y. Ya, pakai Y ya? Iya, pakai Y belakangnya mah. Oke, Instagram. Aku klik di. Boleh. Kita sambil nunggu dihentikan oleh Mas Roland siaran kita masih ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke, terus mana lagi nih? Oke, terima kasih sharingnya. Tadi kalaupun udah ditutup nggak apa-apa ya, kita tanya lagi nih soal.
Mungkin YouTube. Nggak apa-apa. Ini Instagramnya Mas ya, kelihatan nggak? Ya. Sudah, saya udah ketik di channel YouTube-nya. Oh iya ya, iya ya. Ieda Teddy ya, food product fotografi. Teman-teman sahabat classmate kalau mau lihat Instagramnya bisa langsung ke sini ya. Tadi ada yang nanya beli fotonya di mana, beli alas fotonya di mana Mbak gitu. Mungkin teman. Alas fotonya nanti japri aku aja boleh ya. Nggak enak di sini nanti kalau ngiklan. Oke, kalau gitu ada Mas Roland sudah masuk. Sampai jumpa semua teman-teman classmate. Sampai ketemu lagi. Oke, bye. Assalamualaikum. Bye, sampai classmate.